Salam sejahtera semuanya, perkenalkan saya Jonathan Manumpak, NIM 25500470711 dari Program Studi Teknologi Manufaktur, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video presentasi ini saya akan membahas analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen as roda belakang sepeda motor merek Supra X110, mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Berikut merupakan daftar isi yang saya buat. Perkembangan industri otomotif menuntut setiap komponen memiliki performa yang optimal, aman, dan memiliki umur pakai yang panjang. Salah satu komponen penting adalah as roda belakang yang berfungsi menopang roda dan menerima beban selama kendaraan beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan material dengan kekuatan, kekakuan, dan ketahanan yang baik, serta proses manufaktur yang mampu menghasilkan kualitas produk secara efisien. Pada penelitian ini digunakan metode SB untuk memilih kombinasi material dan proses manufaktur yang paling sesuai, sehingga diperoleh komponen as roda belakang yang kuat, handal, dan ekonomis. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan pada 5 aspek utama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sifat material pada as roda belakang, melakukan pemilihan material menggunakan metode SB, menentukan material terbaik berdasarkan hasil analisis, memilih proses manufaktur yang sesuai dengan material tersebut, serta mengevaluasi pengaruh kombinasi material dan proses manufaktur terhadap kinerja, kualitas, dan efisiensi produksi komponen. Tujuan penelitian ini terdiri dari 5 poin utama. Pertama, mengidentifikasi sifat material yang dibutuhkan oleh komponen as roda belakang. Kedua, menganalisis proses pemilihan material menggunakan metode SB. Ketiga, menentukan material yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis. Keempat, memilih proses manufaktur yang tepat sesuai karakteristik material tersebut. Terakhir, mengevaluasi bagaimana pemilihan material dan proses manufaktur mempengaruhi kualitas, performa, serta kehandalan komponen. Pada penelitian ini, objek yang dianalisis adalah as roda belakang sepeda motor Honda Supra X 110 dengan panjang sekitar 150 mili dan diameter 12 mili. Komponen ini berfungsi sebagai penopang roda belakang sekaligus menerima beban statis maupun dinamis selama kendaraan beroperasi. Oleh karena itu, as roda belakang harus memenuhi beberapa kriteria desain, yaitu memiliki massa yang ringan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan, kekakuan yang tinggi agar tidak mudah mengalami pembengkokan, kekuatan serta ketahanan terhadap fatigue untuk menjamin umur pakai yang panjang, dan tetap ekonomis agar biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas komponen. Kriteria-kriteria inilah yang menjadi dasar dalam proses pemilihan material dan proses manufaktur menggunakan metode SB. Pada tahap pemilihan bahan, penelitian ini menggunakan metode SB dengan diagram Young's modulus terhadap density untuk memperoleh material yang memiliki kekuatan tinggi namun tetap ringan. Tahap pertama adalah menentukan performance index berdasarkan persamaan defleksi, kemudian menghitung kebutuhan modulus elastisitas minimum komponen sebesar 67,75 GPa menggunakan parameter desain yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan seleksi kandidat material melalui diagram SB sehingga diperoleh 5 kandidat, yaitu high carbon steel, low carbon steel, titanium alloy, nickel alloy, dan aluminium alloy. Setelah dilakukan perhitungan performance index masing-masing material, diperoleh bahwa aluminium alloy memiliki nilai tertinggi yaitu 3,123, sehingga menjadi material yang paling direkomendasikan karena memberikan kombinasi terbaik antara kekakuan, massa yang ringan, dan efisiensi untuk aplikasi as roda belakang sepeda motor. Gambar ini menunjukkan diagram SB Young's modulus, density yang digunakan untuk memilih material berdasarkan hubungan antara kekakuan, Young's modulus, dan massa jenis density. Pada penelitian ini digunakan performance index P sama dengan E1/2 per rho, sehingga material yang dipilih memiliki kekakuan tinggi namun tetap ringan. Selanjutnya dilakukan perhitungan performance index untuk menentukan material yang paling optimal sebagai as roda belakang sepeda motor. Sebelum menentukan proses manufaktur, terlebih dahulu ditetapkan persyaratan desain komponen sebagai dasar proses seleksi. Komponen yang dianalisis adalah as roda belakang dengan material aluminium alloy, berbentuk solid, memiliki massa sekitar 0,2 kg dan diameter minimum 12 mili. Dari sisi kualitas, komponen memerlukan toleransi kurang dari 1 mili, sedangkan kekasaran permukaan tidak menjadi persyaratan utama.
Selain itu, proses manufaktur harus mampu memenuhi target produksi sekitar 100.000 unit dengan tujuan utama meminimalkan biaya produksi sehingga proses yang dipilih tidak hanya memenuhi spesifikasi teknik tetapi juga efisiensi untuk produksi massal. Pada tahap ini dilakukan pemilihan proses manufaktur menggunakan 5 diagram SB, yaitu proses material matrix, proses mesh, proses section thickness, proses tolerance, dan proses economic batch size. Analisis dilakukan berdasarkan karakteristik komponen, yaitu material aluminium alloy, massa 0,2 kg, diameter 12 mili, toleransi 1 mili, dan target produksi 100.000 unit. Hasil analisis menunjukkan beberapa proses memenuhi persyaratan seperti forging, extraction, die casting, dan conventional machining. Namun, proses forging dipilih sebagai proses utama karena mampu menghasilkan struktur butir yang mengikuti bentuk komponen sehingga meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan fatigue. Setelah proses forging, dilakukan proses machining sebagai finishing untuk mencapai dimensi dan kualitas permukaan sesuai spesifikasi. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan metode SB, diperoleh bahwa aluminium alloy merupakan material terbaik karena memiliki performance index tertinggi, sehingga memberikan keseimbangan antara kekakuan dan bobot yang ringan. Selanjutnya, berdasarkan analisis 5 diagram SB, forging dipilih sebagai proses manufaktur utama karena mampu memenuhi seluruh persyaratan desain dan menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik melalui pembentukan grain flow. Untuk memperoleh dimensi dan kualitas permukaan sesuai spesifikasi, proses tersebut dilanjutkan dengan proses machining dan grinding. Dengan demikian, kombinasi aluminium alloy, forging, dan precision machining merupakan pilihan yang paling optimal untuk menghasilkan as roda belakang yang ringan, kuat, handal, serta ekonomis untuk diproduksi secara massal. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi kesesuaian material dan proses manufaktur terhadap tuntutan produk yang meliputi weight, stiffness, dan cost. Dari sisi weight, aluminium alloy dipilih karena memiliki massa jenis yang rendah, sehingga menghasilkan komponen yang lebih ringan dan meningkatkan efisiensi kendaraan. Dari sisi stiffness, material ini memiliki modulus elastisitas yang memenuhi kebutuhan desain. Sementara proses forging meningkatkan kekuatan melalui pembentukan grain flow, sehingga komponen lebih tahan terhadap beban dan kelelahan. Dari sisi cost, kombinasi aluminium alloy dan forging sesuai untuk produksi massal sekitar 100.000 unit, sehingga biaya produksi menjadi lebih ekonomis dengan estimasi sekitar 36.700 per unit. Sebagai pengembangan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Setelah proses forging, penggunaan CNC Precision Machining direkomendasikan untuk memperoleh ketelitian dimensi dan kualitas permukaan yang lebih baik. Selain itu, closed die forging dapat dipertimbangkan untuk mengurangi pemborosan material dan waktu produksi. Efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui optimasi desain menggunakan SolidWorks Simulation dan penerapan Lean Manufacturing. Untuk meningkatkan umur pakai komponen, aluminium alloy dapat diberi perlakuan permukaan anodizing. Selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan material alternatif seperti titanium alloy atau high strength steel sebagai bahan pembanding. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen as roda belakang sepeda motor merek Supra X 110. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Terima kasih sudah menyimak.